Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eh, Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai meme. Nah, tak bisa dinafikan lagi ya bahwa hampir setiap hari kita berjumpa dengan meme-meme yang terpajang di sosial media kita masing-masing. Nah, untuk itu kita akan melihat kapan sih istilah ini mulai muncul. Jadi istilah ini sebenarnya itu tidak langsung muncul dari maraknya sosial media, tetapi dia muncul dari eh, temuan ya atau argumentasi seorang antropolog yang meneliti tentang genetiknya manusia gitu. Eh, Hingga bagaimana proses-proses evolusi itu terjadi. Jadi namanya Richard Dawkins yang menulis tentang The Selfish Gene. Jadi dia bilang bahwa I want to climb almost limitless power for slightly inaccurate cell itu replicating entities gitu. Once they arise anywhere in the universe. Jadi sejarah konsep meme itu diperkenalkan oleh beliau dalam buku The Selfish Gene yang diterbitkan pada tahun 1976. Dalam buku itu eh, dia menggunakan istilah meme untuk menggambarkan unit-unit budaya yang dapat direplikasi. Jadi eh, sosial media ataupun platform-platform digital ataupun platform-platform manual itu bisa disebut sebagai bagian dari produksi kebudayaan ataukah unit-unit kebudayaan yang sesungguhnya terus juga mengalami replikasi sebagaimana gen yang dijabarkan oleh Dawkins di buku ini. Nah, hasil-hasil replikasi itulah kemudian menyebar dari individu ke individu mirip dengan cara gen menyebar dalam biologi. Penjelasan ini orang yang pernah belajar biologi pasti tahu ya, apalagi dengan munculnya saat ini upaya untuk mengetahui sebarang genetis manusia, di mana bisa mengetahui asal muasal dari setiap turunan atau subjek seperti kita ini. Nah, konsep ini muncul sebagai cara untuk menjelaskan bagaimana ide, bagaimana perilaku dan budaya dapat berkembang dan berevolusi melalui proses seleksi. Itulah sesungguhnya yang dia sebut sebagai memes. Jadi meme should be regarded as living structure, not just metaphorical, but technically. Technically-nya itu melalui replikasi yang secara terus-menerus terjadi. Eh, Lalu bagaimana evolusinya? Kemudian masuk ke ranah kita saat ini. Coba kita lihat evolusi internet. Meme dimulai di era 90-an dengan munculnya apa yang disebut emoticon and forwarded emails. Jadi kalau saat ini kan juga di WhatsApp itu ada emoji-emoji ya yang bisa digunakan sebagai bagian percakapan. Ataukah di email kita ada namanya forwarded, meneruskan apa yang kita kirim. Nah, perkembangan pesat itu terjadi di tahun 2000-an dengan munculnya image board seperti 4chan, Reddit, dan seterusnya. Nah, ini tentu banyak dipahami ya oleh teman-teman yang intens dalam dunia teknologi informasi itu. Apa yang disebut 4chan itu ataukah Reddit ya? Reddit itu adalah situs ya, situs komunitas online yang memungkinkan
penggunanya untuk berbagi, berdiskusi dan menemukan informasi berbagai topik. Nah, 4chan itu sendiri, silakan searching ya untuk melihat kebenarannya ya. Dia itu sebagai situs berbagi gambar dalam bahasa Inggris. Jadi setiap penggunanya itu mampu memposting secara anonim. Jadi 4chan ini juga bisa dibagi menjadi berbagai papan dengan konten yang spesifik, mereka di sana sebagai pedomannya. Demokratisasi kreasi meme melalui platform seperti 9gag, 9gag ataukah meme generator, apa itu 9gag? 9gag itu merupakan situs komedi daring yang menampilkan berbagai media visual, baik gambar atau video. Mungkin bisa di searching ya di Google bagaimana 9gag. Logonya memang 9, 9. Dia dibuat pada tahun 2008 oleh yang namanya Ray Chan bareng Chris Chan, Marco Fang, Brian Yu, dan Derek Chan. Saya temukan ini secara singkat karena ini bukan ulasan utama kita. Teman-teman bisa lihat di Wikipedia. Lalu pada akhirnya meme menjadi bahasa visual dominan di era media sosial. Saat ini tuh banyak digunakan khususnya di momentum-momentum politik ya, di ranah-ranah politik gitu. Kita bisa lihat misal yang paling sibuk atau paling ribut bagaimana pertempuran via meme terjadi di pemilu dan seterusnya. Kita coba lihat meme yang semacam ini. Jadi di sini ada meme, di atasnya seorang yang tersenyum kemudian bilang sesuatu ke orang yang ada di bawah. Ayah, kala itu apa? Dibawa dengan ekspresi mata terpejam, kemudian bibir ke depan, menjawab, nggak tahu nak, ayah selalu win streak. Nah, ketika dilihat dari elemen visual dan tekstual, dari segi penanda atau signifier, panel di atas itu yang kita lihat ini, itu menampilkan seorang dengan batik bertanya, ayah, kalau itu apa? Kalah itu apa? Lalu dijawablah oleh panel bawah dengan ekspresi sedikit bangga ya. Ini mungkin potretnya pas dia temukan itu, makanya dia bisa didefinisikan sebagai ekspresi sombong dengan tambahan caption nggak tahu nak, ayah selalu win streak gitu. Selalu menang gitu. Jadi penggunaan format meme dialog antara anak dan ayah ini terlihat secara visual, dan kalau dilihat watermarknya dibuat oleh Pixar. Berikutnya itu dari segi signifiernya ya. Signifiernya lah dari yang visual maupun yang tekstual. Signifiernya seperti apa? Jadi kalau dilihat makna denotatifnya, ini kita tahu bahwa ini adalah dialog sederhana antara anak yang bertanya tentang definisi kalah dan melahirkan jawaban dari sang ayah. Tetapi secara konotatif dari petanda ini bisa dilihat bahwa si kreator itu sedang menyindir sikap sombong atau arogan dari orang yang selalu merasa menang. Ya memang faktanya selalu menang gitu ya. Kritik sosial juga ditunjukkan gitu terhadap arogansi kekuasaan. Arogansi kekuasaan. Juga dengan gaya-gaya yang semacam itu kita menemukan adanya satir terhadap sikap tidak mau mengakui kekalahan. Satir. Makanya meme itu dia selalu parodis. Tidak membuat orang marah meski dikritik. Lalu konteks sosial kulturalnya semacam apa? Jadi meme ini viral karena merespon fenomena kontestasi politik atau kekuasaan. Jadi dia menggunakan humor untuk mengkritisi sikap elit yang sulit menerima kekalahan. Mungkin meme ini muncul di 2000
2019-an ya, 2014-2019 ketika terjadi pertarungan antara eh, Jokowi Prabowo ini ya. Ini kayaknya belum 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 paketan Prabowo dengan Gibran. Atau bisa jadi keduanya ini mengejek rivalnya yang dalam kontestasi baru-baru ini. Format dialognya adalah ayah dan anak, sehingga kritik ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima. Realitasnya, kenapa? Karena kesederhanaan format. Dia sederhana, berbeda dengan yang kadang lebih serius dibuatkan gambarnya. Kemudian humor yang cerdas tapi tidak konfrontatif, tidak langsung menghajar. Senyuman si Gibran di atas tetap kelihatan dengan ekspresi Pak Jokowi yang memang sering muncul semacam ini di televisi. Relevan dengan isu sosiopolitik kontemporer, dia juga mudah dibagikan karena tidak terlalu provokatif. Sebagai fungsi komunikasi, eh, humor itu menjadi kritik sosial yang saat ini eh, mudah diterima dan tidak yang membuat orang tersinggung dengan hal-hal yang dibuat. Dia juga media pelepasan ketegangan sosial. Jadi meskipun agak keras, tapi dia juga lucu gitu ya, lucu karena membuat orang ngakak, tapi sekaligus juga ya benar juga ya. Sehingga secara fungsi komunikasi dia menjadi sarana ekspresi opini publik yang hadir secara tersamar. Efektif ya. Jadi meme ini efektif karena berada di antara humor dan format sederhana gitu yang dibuat. Sehingga untuk menyampaikan kritik sosial yang cukup tajam itu enggak berat-berat amat gitu. Tidak membuat emosi atau asam lambung kita naik. Itu untuk meme. Nanti kita akan beralih ke topik